Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadat penutupan bulan Kitab Suci Nasional SD Strada Budi Luhur II tahun pelajaran 2020-2021. Ibadat hari ini akan dipimpin oleh Bapak Gerardus Nyoto. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri untuk memulai pembukaan ibadat. Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita bersama-sama melaksanakan kegiatan penutupan bulan Kitab Suci tahun 2020. Pada hari yang baik ini, kita perlu bersyukur karena Allah Bapa kita itu maha baik. Dia menganugerahkan kita hidup dan memelihara kita hingga saat ini. Betapapun kita kurang berkenan kepadanya, Ia tetap tidak mengutuk kita, melainkan tetap mencintai kita. Dia selalu menantikan kita kembali kepadanya. Untuk itu, hidup kita seharusnya selalu menunjukkan rasa syukur dan terima kasih. Terlebih dalam suasana pandemi ini, kita tetap dapat melaksanakan agenda gereja, yaitu kegiatan bulan Kitab Suci. Semuanya ini karena kemurahan dan cinta kasih Allah yang baik dan tak terhingga bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kita berkumpul di tempat ini maupun di mana saja berada untuk bersama-sama merenungkan
dan bersyukur atas kebaikan Allah yang kita terima, terutama selama bulan kitab suci ini. Sebelum kita melanjutkan ibadat ini, marilah kita memeriksa diri kita. Apakah kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan Bapa kita. Semoga Allah yang Maha Murah memuatkan hati kita dalam berbuat baik dengan mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, dalam ibadat ini Engkau menyalakan iman umat-Mu yang ingin merenungkan sabda-Mu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan agar kami semua semakin memahami betapa agung sabda-Mu, yang menghendaki agar kami menjadi orang yang mampu menerima dan mengamalkan benih sabda-Mu di masa pandemi COVID-19 ini, yang tahu berterima kasih dan bersyukur di atas segala situasi, yang mampu menghasilkan buah-buah kebaikan yang diwujudkan dengan mengasihi sesama. Semoga melalui ibadat ini, sabda-Mu akan tinggal di dalam hati kami. Dengan demikian, Engkau semakin dimuliakan sepanjang segala masa. Amin. Kami persilakan duduk, marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 8. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikianlah Injil Yesus. Anak-anak, ibu dan bapak guru semua, hari ini kita bersyukur. Mengapa kita bersyukur? Karena kita masih diberi kesempatan selama 1 bulan ini untuk mendalami, membaca, merenungkan firman Tuhan. 1 bulan tentunya waktu yang sangat kurang, tetapi kita masih bisa melanjutkannya di hari-hari yang akan datang. Anak-anak, ibu dan bapak guru,
Mengapa saya ceritakan ini? Karena mari kita sejenak melihat. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan kehendak bebas kepada setiap manusia. Kebebasan apakah yang diberikan oleh Allah? Kebebasan untuk melakukan ini atau untuk tidak melakukan ini. Allah memberikan kehendak bebas yang sangat luar biasa, dan Allah memberikan akal budi kepada setiap manusia. Beda ketika Allah menciptakan hewan, tumbuhan, ia tidak diberi akal budi. Nah, sekarang mengapa sampai terjadi demikian? Bacaan Injil yang tadi kita dengarkan, Tuhan Yesus memberikan gambaran seorang yang menaburkan benih. Apa yang dimaksud dengan benih? Benih adalah firman Tuhan yang diturunkan oleh Allah kepada setiap manusia. Dari bacaan tadi ada 4 tempat rupanya benih itu jatuh. Yang pertama, tempat yang pertama adalah di pinggir jalan katanya. Jadi benih itu ditaburkan, jatuhnya di pinggir jalan. Di pinggir jalan melambangkan hati orang yang tidak mengerti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Maka ketika iblis atau si jahat datang, mereka itu merampas firman itu supaya mereka tidak percaya. Yang kedua, tempat yang kedua, di tanah yang berbatu-batu. Artinya berbatu-batu melambangkan hati orang yang mendengar firman tersebut dan menerimanya, namun tidak tahan cobaan. Apabila datang kesusahan, penindasan, musibah, orang itu menjadi layu, lari dari Tuhan, menyalahkan Tuhan. Termasuk ketika masa COVID ini, ketika dengan segala persoalan hidup datang, larinya menyalahkan Tuhan. Yang ketiga, firman itu jatuh di tengah semak duri. Semak duri melambangkan hati orang yang mendengar firman tetapi terbuai oleh hal-hal duniawi, kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan yang keempat, firman itu jatuh di tanah yang baik. Tanah yang baik melambangkan hati orang yang mendengar firman Tuhan. Dia mengerti, menyambut firman tersebut, dan menyimpannya dalam hati. Apakah cuma disimpan? Tidak. Ia mengeluarkan buah itu. Dalam perumpamaan Yesus tadi kita dengarkan, orang yang menerima firman itu sehingga dia dapat menghasilkan buah. Ibu, bapak, anak-anakku sekalian, tindak kejahatan dilakukan oleh orang-orang
yang biasanya juga dia biasa membaca kitab suci, dia biasa beribadah. Bahkan pengakuan ibu dari Laili terkejut ketika anaknya ternyata menjadi aktor dari mutilasi itu. Aku nggak percaya karena dia anak baik, dia patuh, dia rajin beribadah, bla 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 bla. Ini yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus. Firman-Nya jatuh di mana? Apakah di batu-batu, di tanah kering, di tengah jalan, atau di tanah yang subur? Kita, orang-orang Katolik, orang-orang Kristen, harus bangga karena kita memiliki firman Tuhan yang hidup, yang mengajarkan kepada kita melalui firman hari ini. Biarlah firman itu yang telah kalian baca selama 1 bulan, dia tumbuh subur di tanah yang subur. Maka dengan demikian kalian suatu saat akan menjadi orang-orang yang bisa berkarakter baik sesuai dengan visi misi Strada. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, bagi para gembala kami, semoga paus, para uskup, dan para imam, Engkau beri kesehatan dan kesetiaan dalam tugas sehingga dapat mewartakan Tuhan Yesus dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai sifat yang jujur, adil, dan semangat kasih kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi siswa-siswi Strada Budi Luhur II, semoga iman kepada Tuhan Yesus menuntun kita sehingga dapat menjadi anak-anak yang cerdas, bertanggung jawab, dan mampu berbuat adil bagi sesama yang membutuhkan. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Allah penyayang dan pengampun, janganlah memperhitungkan kelalaian kami, tetapi sertailah kami dalam rahmat-Mu, walaupun kami lupa berterima kasih padamu. Berikanlah kami kekuatan untuk hidup menurut nasihat sabdamu, yang kami dengar dalam kebaktian maupun dalam kehidupan sehari-hari. Janganlah membiarkan kami menganggap biasa saja semua kebaikan-Mu yang telah kami terima setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu yang mengajarkan kebenaran, kasih, keadilan, dan pengampunan, telah menyatakan belas kasih-Mu kepada setiap orang. Semoga sabdanya selalu kami renungkan dan kami laksanakan dengan hati yang tulus dan penuh kasih, sehingga kami juga mau peduli dan berbela rasa dengan sesama kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa
kini sepanjang segala masa. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, Bapak, Ibu, orang tua murid, guru dan karyawan SD Strada Budi Luhur II, serta anak-anak SD Strada Budi Luhur II, senantiasa diberkati oleh Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mengumumkan juara lomba BKSN SD Strada Budi Luhur II tahun pelajaran 2020-2021. Iya, betul sekali Bu Rensi. Pasti anak-anak ya, dan orang tua mereka juga sudah deg-degan ya. Iya, nggak sabar pasti ya Bu. Iya, terutama yang sudah mengirimkan ada video, iya, video, gambar ya, Bu, ya? gambar, kemudian menyanyi. Betul ya. Langsung aja Bu Rensi kita umumkan. Oke, rohani juara 4 Rafael kelas 1A. Juara 3 Natania kelas 1A. Juara 2 Maria Angelina kelas 1C. Dan juara 1 Afria dari kelas 1B. Kelas 2 lomba menyanyi lagu rohani. Juara 4 Dominikus Kurnia dari kelas 2A. Juara 3 Lucy Febriana dari kelas 2A. Juara 2 Joanna Banjarnahor dari kelas 2C. Dan juara 1 Niar Queen dari kelas 2B. Kelas 3 lomba membuat pembatas buku. Juara 4 Nadia kelas 3A. Juara 3 Claudia AJ kelas 3B. Juara 2 Yosef Inacio kelas 3C. Dan juara 1 Patrick Carlos dari kelas 3C. Baik, setelah Bu Rensi membacakan untuk kelas 1 sampai 3, saya akan membacakan lomba kelas 4 sampai dengan kelas 6. Lomba kelas 4 membaca perikop kitab suci. Juara 4 Mikaela Cokro dari 4A. Juara 3 Antoneta Kristi 4A. Juara 2 Gisela Esther Anindita 4C. Dan juara pertama Cecilia Siagian 4B. Lomba kelas 5 menggambar perikop kitab suci. Juara keempat Emily Satna dari 5C. Juara ketiga Samuel NX dari 5B. Juara kedua Angela Kristi dari 5C. Dan juara pertama Sila kelas 5A. Juara lomba kelas 6 menyanyi lagu rohani. Juara keempat Christian 6B. Queen
6B sebagai juara ketiga. Juara kedua Rutni 6A. Dan juara pertama Evan G dari 6C. Demikianlah para pemenang lomba BKSN SD Strada Budi Luhur 2. Pemenang akan mendapatkan piala, yaitu untuk juara 1 dengan juara 4, ditambah voucher untuk juara 1 dan 2. Anak-anak sebagai pemenang akan dihubungi oleh Bapak Ibu wali kelas kalian. Sekarang baik, selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis untuk juara 1 dari setiap kelas. Untuk kelas 1, kelas 1B, April Napitupulu diwakili oleh Ibu Yeni. Kelas 2, Niar Queen dari kelas 2B oleh Ibu Putri. Kelas 3, Patrick Carlos, kelas 3C diwakili oleh Ibu Ratri. Kelas 4, Cecilia Siagian dari kelas 4B diwakili Ibu Claudia. Kelas 5, Sila 5A diwakili oleh Bapak Thomas. Kelas 6, Evan G dari kelas 6C diwakili oleh Ibu Elis. iya, selamat pada pemenang. Terima kasih Bu Wiwi. Bapak Ibu silakan kembali ke tempat. Terima kasih kepada anak-anak dan Bapak Ibu orang tua murid yang telah mendukung kegiatan ini, telah mengirimkan video perlombaan, mengikuti perlombaan. Bagi yang sudah menang, selamat dan profisiat. Bagi yang belum, tetap semangat, masih ada lomba yang selanjutnya, jangan berkecil hati. Tetap semangat, salam sehat, salam AMDG. Sampai jumpa. Selamat siang.